Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Forum? Kembali lagi ketemu bersama kami dalam program Forum Ngopini, sebuah program editorial yang mengantarkan sebuah isu yang menjadi pilihan kami dalam sepekan terakhir. Program ini akan terus selalu menemani Anda dalam akhir pekan Anda. Bagaimana dengan pekan ini? Pekan ini kami memilih isu terkait Komisi Pemilihan Umum RI atau KPU RI telah menetapkan pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden Republik Indonesia. Komisi Pemilihan Umum atau KPU telah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional hasil Pilpres 2024. Hasilnya, KPU menetapkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Ketua KPU Hasyim Asyari dalam rapat pleno di Gedung KPU Jakarta pada Rabu 20 Maret 2024 malam menyatakan jumlah suara sah nasional pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Gibran sebesar 96.214.691 dari total suara sah nasional. Sedangkan jumlah suara sah pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar sebanyak 40.971.906 suara dari total suara sah nasional. Kemudian di posisi ketiga, pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat 27.040.878 suara dari total suara sah nasional. Adapun jumlah suara sah nasional pada pemilihan presiden berjumlah 164.227.475 suara dengan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT di Indonesia sebanyak 204.807.222 pemilih. Rekapitulasi KPU secara nasional ini terdiri atas perolehan suara di 38 provinsi dan 128 panitia pemilihan luar negeri atau PPLN. Hasil Pilpres ini ditetapkan dalam keputusan nomor 360/2024 berdasarkan berita acara nomor 218-PL.08-BA-05-05/2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kabupaten, kota secara nasional dalam pemilu 2024. Rapat pleno ini langsung diumumkan setelah KPU melakukan rekapitulasi 2 provinsi terakhir yaitu Papua Pegunungan dan Papua. Pleno ini dihadiri seluruh komisioner KPU, Bawaslu, pimpinan Komisi 2, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Dalam Negeri, hingga saksi calon presiden dan partai politik. Rapat pleno tersebut juga menetapkan PDI Perjuangan atau PDIP meraih suara terbanyak pada perolehan suara Pileg 2024. Berdasarkan hasil rekapitulasi nasional, PDIP meraih suara sebanyak 25.387.279 dari total surat suara sah keseluruhan sebesar 151.796.631 suara. Hasil Pileg tersebut ditetapkan dalam keputusan KPU tentang penetapan presiden dan wakil presiden, DPR RI, DPD, DPRD tahun 2024. Berdasarkan hasil tersebut, 8 parpol lolos ke DPR RI yakni PDIP, Golkar, Gerindra, PKB, Nasdem, PKS, Demokrat, dan PAN. Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, yakni partai politik yang gagal meraup sedikitnya 4% suara sah nasional tidak dapat mengonversi suaranya menjadi kursi di Senayan. Usai dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2024 oleh KPU, Prabowo Subianto pun langsung menyampaikan pidato kemenangannya. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo didampingi oleh elit tim kampanye nasional atau TKN Prabowo Gibran di kediamannya di Kertanegara 4, Jakarta pada Rabu malam. Namun, Gibran justru tidak terlihat mendampingi Prabowo saat itu. Diketahui Gibran masih berada di kota Solo hingga Rabu malam. Sebelumnya,
Gibran sempat menghadiri kick-off Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idul Fitri atau Serambi 2024 yang digelar oleh Bank Indonesia di Masjid Raya Syekh Zayed, Solo. Ia mengaku bahwa tidak berencana pergi ke Jakarta untuk bergabung bersama dengan Prabowo dan elit tim lainnya untuk menyaksikan pengumuman hasil pemilu 2024. Ia mengungkapkan tidak terlalu mengikuti perkembangan hasil pemilu, tetapi Gibran tetap intens berkomunikasi dengan Prabowo. Gibran memastikan pihaknya memang tidak berencana mengadakan selebrasi seusai KPU RI mengumumkan secara resmi hasil pemilu. Di samping itu, atas pengumuman hasil rekapitulasi suara nasional, Partai Nasdem menjadi salah satu yang menerima hasil pemilu 2024. Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Jakarta Pusat pada Rabu 20 Maret malam mengatakan bahwa Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada 14 Februari 2024 lalu, baik pemilihan legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Pilpres. Nasdem melalui Surya Paloh juga mengucapkan selamat kepada paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres 2024. Nasdem juga mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta pemilu 2024. Meski mengaku memiliki catatan dan evaluasi terhadap pemilu 2024, Nasdem tetap menerima hasil resmi KPU dan berkomitmen memperbaiki demokrasi di Republik Indonesia. Gibran Rakabuming Raka di Balai Kota Solo pada Kamis 21 Maret pun berterima kasih atas ucapan selamat yang disampaikan oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Namun terkait kemungkinan Nasdem diajak bergabung, kata Gibran, pihaknya akan melakukan pembicaraan terlebih dahulu. Dalam kesempatan ini Gibran juga mengungkapkan alasan ketidakhadirannya di pidato perdana Prabowo Subianto usai menang Pilpres 2024. Ia menyebut dirinya tidak hadir karena masih bekerja sebagai wali kota Solo. Dalam kesempatan ini Gibran pun mengaku mendapat ucapan selamat atas kemenangan di Pilpres 2024 dari para petinggi hingga kader PDIP. Putra sulung Presiden Joko Widodo itu menyebut ucapan itu sudah disampaikan sejak pengumuman hitung cepat atau quick count. Sementara itu, ketika ditanya apakah yang memberikan ucapan selamat termasuk Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani, Gibran menepis dan enggan menyebutkan nama orang yang memberikan ucapan selamat. Lebih lanjut, Gibran mengaku masih berhubungan baik dengan para petinggi PDIP. Presiden Joko Widodo pun memberikan pernyataan mengenai hasil pemilu 2024. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Presiden Jokowi setelah meninjau RSUD Sultan Syarif Muhammad Al-Qadri di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat pada Kamis 21 Maret pagi. Presiden Jokowi menyatakan bersyukur karena penghitungan dan rekapitulasi hasil suara pemilu telah selesai dilaksanakan oleh KPU. Sehingga ia menghargai dan mengapresiasi seluruh proses yang ada. Kemudian Jokowi juga menyampaikan apresiasinya untuk KPU dan Bawaslu RI yang sudah melaksanakan tahapan pemilu dengan baik. Menurutnya, seluruh proses telah berhasil selesai tepat waktu. Euforia kemenangan Prabowo Gibran pun tak membuat gentar kubu 01 untuk terus maju memperjuangkan suaranya. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar atau Amin resmi menggugat hasil Pilpres 2024 ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Pendaftaran gugatan itu diajukan oleh Tim Hukum Nasional atau THN Amin pada Kamis 21 Maret sekitar pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Dilansir dari laman MK, permohonan tersebut telah terdaftar dengan nomor 01-PAN-MK-3-03-03-2024. Ketua THN Amin, Ari Yusuf Amir menjelaskan, gugatan tersebut dilayangkan karena pihaknya menduga terdapat kecurangan yang terjadi dalam proses Pilpres 2024. Ari mengatakan bahwa THN Amin telah menyerahkan sejumlah berkas setebal 100 halaman berisi bukti-bukti kepada MK. Dia menjelaskan bahwa bukti-bukti tersebut mencakup sejumlah dugaan pelanggaran, mulai dari keterlibatan aparat hingga pengerahan kepala desa dalam Pilpres 2024. Tetapi Ari masih merahasiakan detail dari sejumlah bukti yang dimuat dalam permohonan tersebut. Saksi yang bakal dihadirkan dalam persidangan juga belum ia sampaikan. Ari berharap MK bisa mengakomodasi berbagai tuntutan pasangan Amin yang termuat lengkap dalam permohonan sengketa pemilu itu. Salah satu permohonan dalam gugatan tersebut juga meminta agar pemungutan suara Pilpres diulang
tanpa keikutsertaan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres. Menurutnya, hal tersebut untuk menghadiri cawe-cawe Presiden Jokowi. MK pun diketahui sudah membuka pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU. Pengucapan putusan atau ketetapan PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2024 sudah dijadwalkan dilakukan pada Senin 22 April. Juru bicara MK, Fajar Laksono mengatakan bahwa waktu itu sesuai dengan peraturan MK nomor 1 tahun 2024. Sesuai dengan aturan, sidang PHPU Presiden dan Wakil Presiden digelar selama 14 hari kerja sejak permohonan tercatat di MK. Fajar mengatakan bahwa waktu sidang memang terpotong dengan masa libur Lebaran 2024 dan menyebut pada hari cuti bersama dan libur Lebaran, tidak dihitung dalam hari kerja. Fajar memastikan siap menerima pengajuan sengketa pemilu pasca penetapan hasil yang dilakukan KPU. Para peserta pemilu bisa mengajukan permohonan sengketa pileg sebelum 3 kali 24 jam. Waktu tersebut menyusul putusan KPU yang dikeluarkan pada Rabu malam pukul 22.19 waktu Indonesia bagian Barat. Tenggat waktu pengajuan sengketa akan berakhir pada hari Sabtu 23 Maret pukul 22.19 waktu Indonesia bagian Barat. Batas waktu pengajuan sengketa pemilu di MK berbeda antara Pilpres dengan Pileg. Pileg dipatok dengan permainan jam, sedangkan Pilpres dipatok berdasarkan hasil penetapan oleh KPU. Selain itu, MK pun berencana untuk memisahkan proses penanganan perkara PHPU Pilpres 2024. Pemeriksaan itu bakal dilakukan sendiri-sendiri apabila kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD yang sama-sama melayangkan gugatan. Ketua MK Suhartoyo di gedung MKRI, Jakarta pada Kamis 21 Maret malam menjelaskan rencana tersebut sesuai dengan tahapan yang tertera dalam peraturan MK nomor 1 tahun 2024 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, beserta pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden. Ia juga membuka kemungkinan MK bakal menggelar sidang 2 kali dalam sehari, yaitu 1 sidang untuk masing-masing perkara. Kemudian ia mengungkapkan alasan penanganan perkara secara terpisah itu adalah inisiatif para hakim MK, bukan keinginan dari pemohon. Lalu, upaya pemisahan penanganan perkara dinilai dapat berpengaruh pada proses pembuktian. Walaupun dipisah, Suhartoyo menegaskan bahwa durasi penanganan perkara PHPU Pilpres tetap selama 14 hari sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Ia menyebut MK optimis dan bakal menangani perkara PHPU dengan sebaik-baiknya dalam waktu yang ditentukan tersebut. Suhartoyo juga mengatakan MK siap bekerja 2 kali lipat ketimbang 2019 jika jumlah perkara PHPU yang dimohonkan lebih dari 1. Ketika ditanya mengenai permohonan kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar yang meminta agar pemungutan suara Pilpres diulang tanpa keikutsertaan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, Suhartoyo tidak memberikan komentar. Ternyata masyarakat masih belum bisa dibuat tenang, bahkan setelah KPU mengumumkan hasil akhir pemilu 2024. Usaha-usaha membuktikan kecurangan pemilu 2024 pun semakin bermunculan, karena saat ini MK sudah mulai membuka permohonan PHPU. Kubu 01 pun langsung melesatkan manuvernya untuk mengajukan permohonan PHPU tersebut ke MK. Kabarnya, kubu 03 pun akan segera menyusul. Proses panjang pemilu 2024 damai ini begitu melelahkan. Masyarakat yang hanya bisa mengawal dan menyaksikan jalannya persidangan gugatan PHPU nanti menaruh harapan besar kepada MK sebagai ujung tombak keadilan dalam pemilu 2024 untuk dapat bersikap adil dan menjunjung tinggi kebenaran dalam mengusut kecurangan yang digembar-gemborkan terjadi pada kubu 02. Namun, sepertinya kita sudah bisa mengetahui bagaimana akhir dari gugatan-gugatan ini di MK, kecuali jika MK kali ini benar-benar berdiri di kaki sendiri dan mengusut tuntas kecurangan TSM yang katanya sulit untuk dibongkar. Sobat Forum, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU RI telah menetapkan pasangan 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang pada Pilpres 2024 ini.
Seperti yang sudah kami jelaskan, 01 telah melakukan gugatan ke MK, begitu juga akan disusul dengan 03. Apapun itu, kita semua berharap semoga ini semua berlangsung lancar, damai, dan tidak menimbulkan sesuatu hal yang tidak kita inginkan di tengah-tengah masyarakat kita. Saksikan terus Forum Ngopini, tentu saja kami akan hadir dalam setiap akhir pekan menemani Anda dengan berita-berita pilihan kami. Selamat menunaikan ibadah puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.